Ya Kamil, dia ada sesi tanya jawab apa enggak? Ada sesi tanya jawab atau kajian? Ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawabnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah taala perkenankan kita untuk mengaji, baik secara langsung ataupun juga secara virtual. Mudah-mudahan Allah Ta'ala enggak mengurangi pahala kita dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diridhai oleh Allah dan malaikat pun dalam rangka mencari ridhanya Allah. Mereka menghamparkan sayapnya sebagai permadani untuk dipijak bagi orang-orang yang berjalan menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian pada pagi hari ini dalam kitab Nashah Diniyah lil Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ini kebetulan kita di akhir bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu adalah tanggal 7 Dzulqa'dah, itu bertepatan wafatnya Al-Imam Shahibul Ratib, penulis kitab Nashah Diniyah ini, Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang meninggal pada 7 Dzulqa'dah 310 tahun yang lalu. Dan ini hari kebetulan kita di akhir bulan Dzulqa'dah, kita hadir bersama-sama mengkaji kitab beliau, kitab Nashah Diniyah, yang merupakan ringkasan Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali, kitab yang penuh berkah, yang di majlis para ulama setiap kali mereka membaca kitab itu dan khatam, mereka ulang kembali. Sebab ini merupakan tuntunan bagi setiap muslim. Dikatakan oleh Imam Al-Habsyi, abdat nasaibuhu uluman talama rada'at abidal ghayyi wal ifsadi huwa qudwatun lil muhtadin wa ka'batun lil qasidin wa mafkharun lil wadi garad bihi ainun nabiy Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil awladi fajami'u man salaka tariqata ba'dahu mustasbihuna bi nurihil waqadi inni bi'abdillahi sahhat uslati wa syuyukhihi bisalasilil isnadi. Kitab Nashah Diniyah ini yang di dalamnya mengandung bahasan yang menjawab, mengkonter, dan juga membentengi pondasi ahli sunnah wal jamaah dan melindungi daripada serangan dari orang-orang yang tidak berilmu ataupun ahli bid'ah yang memiliki kebencian dan ketidaksukaan terhadap ajaran dan agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, di dalam bahasan kita pada pagi hari ini, beliau Al-Imam Al-Haddad berbicara tentang tulul umur, panjang umur. Siapa yang enggak pengen panjang umur? Semua pengen panjang umur. Nabi bilang di dalam hadis, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang umurnya panjang tapi amalannya bagus. Umur panjang, amalan bagus, itu baru bagus, itu baru benar. Itu baru adalah
sebuah hal yang terbaik. Bukan sekedar doain saya panjang umur. Buat apa panjang umur? Panjang umur sebagai perampok, panjang umur sebagai pencuri, panjang umur sebagai pemabuk, panjang umur sebagai orang yang buka-bukaan aurat, panjang umur sebagai penipu, panjang umur sebagai penindas orang yang zalim. Lah, tetapi panjang umur amalannya bagus. Panjang umur sebagai orang yang sholat, panjang umur sebagai untuk bersujud biar sujudnya panjang, panjang umur biar sedekahnya banyak, panjang umur biar manfaatnya luas ke masyarakat, panjang umur untuk birrul walidain, untuk silaturahim, panjang umur untuk sholat jamaah, panjang umur untuk nuntut ilmu agama, panjang umur untuk puasa, untuk kebaikan. Man tala umruh wa hasuna amaluh. Prioritasnya adalah amalan yang bagus, amalan yang baik. Amalan yang baik walaupun umur pendek berkah. Sebab kita umat Nabi Muhammad, umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita umat yang paling akhir. Kita umat yang umurnya paling pendek dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Tetapi walaupun kita umat paling akhir, umat yang umurnya paling pendek, tetapi surga diborong oleh umatnya Nabi Muhammad. Kita umat Nabi adalah orang yang pertama masuk surga. Surga haram dimasuki oleh para nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad. Surga haram dimasuki oleh umat lain sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat yang umurnya pendek, tetapi dari umur pendek tersebut, dari umatnya Rasulullah, kita adalah orang yang memborong surga. Umatnya Nabi, mudah-mudahan kita termasuk dan tidak kehilangan keanggotaan kita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Rasulullah bilang bahwasanya ahlul jannah, Nabi munajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dijadikan penghuni surga sepertiganya umat Nabi Muhammad dikasih. Terus minta doa-doa munajat lagi hingga akhirnya dijadikan setengah penghuni surga umatnya Nabi Muhammad. Hingga doa lagi akhirnya mendapatkan anugerah luas dari Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis ahlul jannah mi'ah wa ishruna shaffa. Penghuni surga itu terdiri dari 120 barisan dari semua umat ngumpul. Pokoknya yang masuk surga suruh baris rapi, suruh baris rapi, 120 barisan semuanya. Mudah-mudahan kita ada di barisan tersebut. Nah, dari 120 barisan kata Rasulullah, "Thamanuna shaffa min hadhihi ummah." 80 barisan dari umat Nabi Muhammad. Artinya 2/3 penghuni surga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah sebuah kehebatan, sebab keberadaan umatnya Nabi Muhammad dibanding umat lain itu sedikit, dan seleksi masuk surga itu berat. Bagaimana seleksinya? Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Adam, "Ya Adam, akhrij min dzurriyyatik ba'ath ila jannah ba'ath ila nar." Keluarkan dari keturunanmu rombongan surga, rombongan neraka. Rombongan surga berapa? Rombongan neraka berapa? Seleksinya dari setiap 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Dari tiap 1000 cuma 1 yang masuk surga dari anak cucu Nabi Adam. Dengan begitu umat Nabi Muhammad menjadi
Kemana kita bisa sampai? Kita umat terakhir, umurnya paling pendek. Ibadat kita juga otomatis kalau umur pendek, ibadat nggak bisa banyak, sedikit juga. Ini sekarang seleksinya dari setiap 1000 cuma satu yang masuk surga, yang sisanya di neraka. Maka Nabi ketika mendengar mereka menjerit dan histeris ketakutan, maka Rasulullah katakan, ketahuilah, ma antum fil umam as-sabiqah, permisalan kalian di umat yang terdahulu kasya'ratin bayda, kalian bagaikan selembar rambut berwarna putih di tubuh seekor banteng yang berwarna hitam. Bagaikan selembar rambut putih di tubuh seekor banteng yang berwarna hitam. Jadi kalian nih dibanding umat lain jauh lebih banyak, kita kayak selembar, seperti selembar. Subhanallah. Tapi walaupun itu paling sedikit, mayoritas penghuni surga umatnya Nabi Muhammad. Sampai malaikat kalau melihat ada umat lain masuk surga, mereka bingung, kok bisa ada yang masuk surga padahal susah banget. Mayoritas umat lain di neraka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad masuk neraka, malaikat neraka bingung. Lu kan kalian di umatnya Nabi Muhammad, kok bisa masuk neraka? Padahal udah diberikan fasilitas semudah mungkin, jalan tol untuk masuk surga, tapi masih kejeblos masuk neraka juga. Aneh. Kalau umat dulu la taqul man najat kaifa, la taqul man halak kaif halak, walakin man najat kaifa najat. Kalau umat terdahulu jangan kamu tanya yang binasa, yang masuk neraka, kok bisa celaka, kok bisa masuk neraka, itu mah biasa. Tetapi kalau ada umat terdahulu masuk surga, itu yang aneh, itu yang mengherankan. Tapi umat Nabi Muhammad terdahulu man najat kaifa najat, walakin man halak kaif halak. Jangan tanya kalau umat Rasulullah yang masuk surga, kok bisa masuk surga, enggak heran. Tapi yang aneh itu kalau ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, kok bisa masuk neraka? Sial banget tuh orang. Alhasil prioritasnya amal soleh dan umur panjang itu adalah bonus tambahan untuk bisa beramal soleh. Jadi yang terbaik kalau bisa menggabungkan dua-duanya, amal soleh dan umur panjang. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang sampai itu diriwayatkan ada seorang ibu nangisin kuburan anaknya. Maka lewatlah Nabi di zaman tersebut, wahai ibu, kenapa engkau menangis? Ridholah. Dia bilang, ya saya ridho, tapi gimana saya nggak menangis? Anak saya masih kecil. Baru sebentar, masih kecil, udah mati. Ditanya, emang berapa umurnya anak ibu? Masih kecil, cuma 350 tahun. 350 tahun. Masya Allah. Kita umat Nabi Muhammad, katanya Rasulullah, a'mar ummati baina sittin sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lewat dari 70 tahun sedikit. Kayak kita nih sekarang di masjid ataupun di streaming, kita bisa bercermin di sini. Di sini yang usianya di bawah, yang usianya di atas 70 tahun ada berapa? Mari nih, yang usianya di atas 70 tahun. Nah, paling ada 1 orang, 2 orang, yang usianya di atas 70. Yang usianya di atas 80 tahun, wow, lebih sedikit lagi. Yang usianya di atas 90 tahun, lebih sedikit lagi. Rata-rata yang di sini usianya di atas 50 atau di bawah 50? Di bawah 50. Dan begitulah
mencapai usia 40 tahun, seleksinya lumayan ketat. Mencapai usia 50 lebih ketat lagi. Mencapai usia 60 tahun lebih sulit lagi. Apalagi zaman sekarang, orang pas-pas 30 tahun mati, 20 tahun mati. Usia sekarang 50-60 tahun mati. Apalagi takut penyakit, virus, wabah, dan lain sebagainya. Subhanallah. Dan memang seperti itu. Emang umur kita umur yang pendek. Jangan dihabisin umur kita yang udah singkat dan pendek ini, jangan dihabiskan untuk hal yang gak ada manfaatnya, untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang tidak diperintahkan oleh Allah. Kita gak diperintahkan untuk ngumpulin harta. Kita gak diperintahkan untuk ngebangun dunia. Kita nggak diperintahkan untuk mencapai tahta. Kita nggak diperintahkan buat begitu. Tetapi kita diperintahkan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan, tidak ada perintah dari Allah. Allah nggak memerintahkan kecuali yang Allah perintahkan untuk beribadat kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus, memurnikan agama ini, condong kepada kebaikan, mendirikan sholat. Masya Allah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak diperintahkan untuk jadi pejabat, jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, untuk merebut tahta, untuk merebut harta. Kita nggak diperintahkan buat begitu. Cari aja. Kata. Kemudian juga karena umur kita pendek, kita isi dengan hal yang diperintahkan oleh Allah Taala. Kita disuruh sholat, suruh puasa, suruh makmurkan masjid, suruh ibadah. Nah terus dunia, kerjaan, mesti makan, mesti cari rezeki, itu semuanya adalah sebagai sarana untuk mensupport ibadat. Intinya buat ibadat. Kita hidup bukan buat makan. Kita hidup buat ibadat. Kita makan biar bisa hidup. Kita hidup biar bisa ibadat. Kita kerja agar kita bisa makan. Kita kerja agar kita dapat rezeki. Dapat rezeki bisa kita pakai buat makan, buat hidup. Hidup untuk ibadat kepada Allah. Jadi bayangin, kastanya kerja di bawah banget. Kastanya bekerja, usaha, ikhtiar, tahta, kursi, jabatan, pekerjaan. Ini kasta rendahan, kasta yang bawah. Kerja, tahta, ekonomi, itu bawah. Di atasnya dia adalah agar kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa hidup tenang. Dan hidup untuk apa? Untuk ibadat, pengabdian, yaitu ibadat kastanya tinggi. Jangan yang kastanya tinggi kita taruh di bawah, yang kastanya rendah kita taruh di atas. Ini terbalik. Itu terbalik. Hingga yang menjadi prioritas harta dunia itu terbalik. Dan ini idiot, bukan orang yang berakal yang seperti ini. Sesuatu yang di bawah dijadikan di atas. Oke, penting. Dunia tuh kayak sendal, dipakai buat ngelindungin kaki kita dari kotoran, ngelindungin kaki kita dari kuman, ngelindungin kaki kita dari duri. Tapi mentang-mentang sendal itu berjasa, terus kita naikkan. Sendal ini jasanya besar, jangan ditaruh di kaki, taruh di kepala. Orang idiot yang begitu, orang bodoh yang kayak begitu. Karena dunia letaknya di kaki,
Sepatu semahal apapun, sepatunya ada berlian, sepatunya harganya 10 juta, 20, 100 juta, 200 juta harga sepatunya dia, tapi letaknya tetap di kaki, nggak naik ke kepala. Itu dunia, sehebat apapun letaknya di kaki, kastanya di bawah, rendah. Din, agama, letaknya di kepala. Subhanallah, letaknya di kepala. Bahkan sebaik-baiknya kalian yang umurnya panjang dan amalannya bagus, sehingga dia bisa lebih taat, lebih banyak mentaati Allah Subhanahu wa taala, bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala lebih banyak, bisa mencapai derajat lebih tinggi. Tetapi umur panjang dalam kemaksiatan berarti dia bakal memenuhi itu umur dengan kejahatan, dengan keburukan, dengan kejahatan, kemaksiatan yang berlipat ganda, dosa yang berlipat ganda. Umur panjang, amalan maksiat itu bala, musibah, bencana. Sampai dulu tuh Nabi ada jenazah digotong. Ketika jenazah digotong, Nabi bilang, ini setiap orang yang mati jenazah mustarih atau mustarahun minhu. Komentarnya Rasulullah terhadap jenazah, mustarih atau mustarahun minhu. Ini jenazah dua alternatif. Kayak sekarang nih kan, kita sering melihat jenazah. Jenazah digotong, diantar ke masjid, bolak-balik, ambulans segala macam. Itu setiap jenazah dua alternatif, dua pilihan. Salah satunya dia mustarih atau mustarahun minhu. Mustarih itu jenazah beristirahat, istirahat dari penatnya duniawi, liburan, cuti, libur dari kerjaan, udah pensiun dari kerjaan. Kerjaannya apa? Ibadat di dunia. Kalau dia orang baik, ketika dia meninggal, maka meninggalnya dia adalah menuju tempat liburan, surganya Allah Ta'ala. Ila jannatin wa ridwan wa rabbin ghairi ghadban. Liburan. Kalau jenazah dia orang baik, dia liburan, istirahat. Tuh. Tapi kalau penjahat, orang zalim, tukang ganggu orang, pencuri, penindas, pengganggu, pengumpat, pencaci, pembawa keributan, pembawa kerusuhan, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang ngambilin duit masyarakat, tukang todong, perampok, penyamun, baik bertopi ataupun berdasi ataupun berpeci. Kalau dia mati, maka masyarakat mustarahun minhu, masyarakat yang beristirahat dari gangguan. Akhirnya mati juga, udah nggak ada lagi yang malak kita, udah nggak ada lagi yang nodong kita, udah nggak ada lagi yang bikin ribut, udah nggak ada lagi yang bikin kacau, udah nggak ada lagi yang bikin rusuh, udah nggak ada lagi yang ngambilin duit kita kemana-mana. Selesai. Jadi kalau orang baik dia yang istirahat, kalau orang jahat masyarakat yang beristirahat dari gangguannya dia. Umur panjang, amalan baik. Bukan itu adalah hal yang paling bagus, umur panjang amal baik. Tapi umur panjang amalan buruk, kezaliman di mana-mana, bala, musibah. Nah terus kita pengen panjang umur. Maaf, ada kan sering orang datang doain saya panjang umur. Terus kita minta ya Allah panjang umur. Kalau ulang tahun panjang umurnya, panjang umurnya. Ente mau panjang umur, mau ngapain? Pengen apa dari panjang umur? Umur panjang mau di masjid ente habisin semuanya. Silahkan kita doain panjang umur. Umur panjang mau saya habiskan buat nuntut ilmu. Umur panjang saya mau sujud panjang. Umur panjang saya mau sedekah banyak. Umur panjang saya mau silaturahim. Ya, tapi umur panjang mau nongkrong depan televisi. Mau ngapain? Umur panjang. Umur panjang mau ngerumpi. Umur panjang biar bisa ke restoran.
kuliner tiap hari. Umur panjang pengen liburan, pengen jalan-jalan, mau ke luar negeri. Umur panjang, ya saya masih mau jadi camat, terus mau jadi wali kota, mau jadi bupati, terus udah gitu mau jadi gubernur, udah gitu mau jadi apa lagi namanya, menteri, udah gitu mau jadi presiden, udah gitu jadi apa? Jadi mayat. Nah, ujung-ujungnya begitu. Habis. Umur panjang mau ngapain? Tanya, ente mau umur panjang mau ngapain? Saya mau ibadat. Klaimnya dia, orang mengklaim apapun bebas. Tetapi sekarang tanya sama diri kita. Sekarang ini kita dikasih waktu 24 jam. Buat masjid berapa jam? Setengahnya. 12 jam kita di masjid. Enggak. Kagak. Udah ini aja duduk di masjid sebentaran udah kesemutan. Udah kesemutan, udah gerah, panas, udah bawel banget. Ustadznya kapan sih kelarnya? Begitu. Kadang habis sholat baca wirid panjangan dikit aja, musibah, panjang banget. Enggak, kita umur panjang mau ngapain? Kita punya 24 jam waktu. Sekarang nih kita berkaca, bukan 2,5 abad, bukan 240 tahun. Kita bicara sekarang di umur kita yang singkat ini, kita punya 24 jam. Emang dari 24 jam di masjidnya berapa jam? 12 jam? Bukan. 10 jam buat di masjid? Enggak. 5 jam kita habiskan di masjid setiap hari? Enggak. Sebentar. Jadi mau ngapain umur kita? Terus kita sholat di masjid subuh, alhamdulillah. Yang datang dari sebelum subuh enak. Dari sebelum subuh kita udah duduk kumpul, sholat subuh berjamaah, duduk sampai isyraq, dengar kajian, enak kalau begitu. Zuhur kita datang begitu azan, sholat zuhur, pulang lagi ke rumah. Subhanallah, itu udah beberapa jam. Asar pun juga, zuhur paling setengah jam, asar setengah jam, antara maghrib sampai isya mungkin 1,5 jam kita duduk di masjid, durasinya 1,5 jam, ya, sampai 2 jam. Subuh pun juga demikian. Alhamdulillah, singkat tapi penuh berkah. Jadi kita tata hidup kita, umur kita. Terus dari 24 jam yang kita habiskan buat baca Quran berapa banyak? Sejam, 2 jam, nggak kuat. Wah, sejam baca Quran udah kucek-kucek mata. Tapi sejam buka gosip, buka berita di handphone, nggak sakit mata. 2 jam, 3 jam dia liatin aja tuh berita. Nggak cukup situ, lihat di TV juga, lihat di komputer juga, lihat di layar internet juga, semuanya media. Habis begitu. Andaikan tontonannya dia habiskan untuk dengerin pengajian kayak begini, dengerin pengajian, dengerin kajian ilmiah, dengerin nasihat, dengerin Al-Quran, dengerin hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur panjang, pikir buat apaan? Jangan cuma sekedar mengklaim aja. Kita lihat dari 24 jam waktu kita habis buat apa? Kemudian diriwayatkan bahwasanya besok hari kiamat jam yang dilagi oleh manusia itu setiap harinya itu menjadi 24 lemari, 24 kotak. Ada 24 kotak, 24 lemari. Setiap satu kotak mewakili 1 jam dari hidupnya. Barang siapa yang di jam tersebut dia taat kepada Allah, atau di masjid i'tikaf, atau diisi dengan ilmu atau dengan zikir, dia buka itu lemari, isinya nur, cahaya dan pahala gembira. Barang siapa yang di jam tersebut dia tidak berzikir, dia tidak taat dan juga tidak maksiat, dibuka kosong.
Ketika dia lihat kosong, dia nyesel, dia sedih, dia nangis. Saking nyeselnya, kalau ada kematian di akhirat, niscaya dia bakal langsung putus jantungnya. Saking menyesalnya. Nyesal kenapa? Dia nyesal kalau saya isi dengan zikir, isinya nur, cahaya, saya dapat untung besar. Emang bisa orang nyesal sampai mati? Bisa. Begitu. Didatengin sama orang, Pak, mestinya Bapak dapat 1 triliun, tapi gagal. Dikasih cek 1 triliun. Begitu nyampe ke bank mau dicairkan itu cek 1 triliun tersebut, lalu Bapak telat 1 menit, angus ceknya. Gimana kira-kira? Jantungan dari bank langsung ke rumah sakit atau ke kamar mayat, selesai. Nah besok hari kiamat, ketika dia dapetin itu kotaknya dia kosong, dia nyesel, dia sedih. Kalau ada kematian dia bakalan mati saat itu juga. Tapi enggak, kematian cuma sekali. Enggak ada kematian di akhirat. Ada, bayangin itu yang kosong. Bagaimana kalau dia dapetin di jam tersebut kemaksiatan, kejahatan? Kira-kira nyeselnya seperti apa? Itu baru satu. Makanya asal tahu aja, orang masuk surga nyesel. Hah? Masuk neraka nyesel. Iya, tapi ini yang kita omongin masuk surga nyesel. Di surga ada penyesalan, ada. Walaysa yatahassan ahlul jannah illa ala sa'atin marra alaihi fid dunya la yadhkurullaha ta'ala fiha. Penghuni surga tidak menyesal kecuali penyesalan mereka atas berlalunya 1 jam di dunia tanpa berzikir. Jangan menyesal, tiap jam zikir. Dan orang yang penuh penyesalan ketika ngumpul duduk nggak ada zikir, duduk sama anak istri nggak ada zikirnya sekalipun, 1 kata pun nggak ada zikir, duduk nggak ada salawatnya 1 kali pun juga. Nabi bilang, "Maghamun an majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa ka'anat alaihim tirah yawmal qiyamah hasbah." Tidaklah bangun seseorang dari sebuah majelis, habis duduk ngumpul, dalam duduk dan ngumpulnya enggak ada zikirnya sekalipun, melainkan penyesalan atas mereka hari kiamat. Dalam riwayat, melainkan kumpulnya mereka itu seperti mereka kumpul di sekeliling bangkai yang paling busuk. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disamakan kumpulan kita yang gak ada zikirnya, baik itu kumpul di meja makan, kumpul di restoran, kumpul bersama keluarga, yang di situ gak ada zikirnya sekalipun juga, itu kumpulan bangkai yang paling busuk. Jangan sampai kumpulan kita kumpulan bangkai, kumpul anak bini, dibilangnya kumpul dengan kumpulan bangkai. Jangan. Bagaimana caranya biar selamat? Pakai zikir. Ketika ngumpul, salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ketika ngumpul ada la ilaha illallah. Ketika bangun dari majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siti Aisyah, jangan kita bilang masa ngumpul sama anak bini begitu gak seru banget. Siti Aisyah bilang, menceritakan ketika ditanya Nabi itu gimana kesehariannya, dijawab oleh Siti Aisyah, kan yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyani. Beliau selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Pakai baju, zikir, ada doa pakai baju. Masuk WC, zikir. Keluar WC, zikir. Wudu, sebelum wudu, di dalam wudu, tiap kali membasuh anggota wudu, selesai wudu ada zikir. Masuk rumah zikir,
keluar rumah zikir, mau makan zikir, selesai makan zikir, mau minum zikir, tengah-tengah minum zikir, setelah minum zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, tengah-tengah tidur kalau kebangun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menyisir, pakai sepatu, semua zikir. Zikir setiap saat. Begitu. Apa Nabi tidak seru? Nabi orang yang paling seru, orang yang paling romantis. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Isi umur kita yang pendek dan terbatas, isilah dengan hal yang berarti. Isi. Tapi kan kita mesti makan. Ambil keuntungan dari makan kita. Makannya pakai sunnah. Kita mesti minum, ambil keuntungan dari minum kita, minumnya pakai sunnah. Mesti kerja, ambil keuntungan dari kerjaan kita. Pergi ke kantor, berjibaku dengan kemacetan, zikir. Sambil macet, sambil sholawat. Sambil macet, sambil zikir. Sambil macet, dengerin kajian ilmu. Kan bisa seperti itu. Sambil macet, dia bisa sambil baca Quran. Di angkutan umum baca Quran. Di kantor luangkan waktu, sempatkan waktu untuk duha. Saya kerja, gak bisa sholat duha. Ke WC bisa, ke kampus bisa, ngopi bisa. Sholat duha 2 rakaat gak bisa. Emang berapa jam sholat duha? Sholat duha 2 rakaat. Afdolnya 8 rakaat. Waktunya mulai dari 16 menit setelah terbit matahari sampai zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, itu waktu habis. Atau sempatkan waktu untuk witir. Kita umat Nabi Muhammad. Kita untung besar kalau kita menghargai tips dari Rasulullah. Biar umur kita yang pendek bisa mengalahkan umur umat terdahulu yang banyak. Contoh, ya, ini kita tutup dulu, ini kita di sini tanya jawab. Contoh, dulu Nabi cerita ada umat terdahulu jihad fisabilillah. Jihadnya dimikul pedang selama 1000 bulan, 83 tahun, sekian bulan mikul pedang. 83 tahun. Sahabat Nabi dengar begitu, wah, kita mana bisa? Umur 83 tahun, jihadnya doang. Jihadnya doang 83 tahun. Sekali jihad 83 tahun. Umurnya ribuan tahun. Kita mana bisa kayak begitu? Terus turun firman dari Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik buat kalian wahai umat Nabi Muhammad. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulannya dia. 1000 bulan dalam jihad, satu malam kalian bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam. 83 tahun. Kalau kita punya kesempatan dapat taufik bisa mengalami 10 Lailatul Qadar, udah 830 tahun. Kita mengalami 13 kali atau 14 kali Lailatul Qadar, udah 1000 tahun. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu susah Lailatul Qadar. Susah buat orang yang tidak berjodoh, mudah bagi orang yang menjalankan sunnah dan dapat taufik dari Allah Ta'ala. Mudah. Tiap orang yang puasa, dia sholat tarawih tiap malam, dia jaga diri daripada yang haram, kebahagiaan Lailatul Qadar. Baik dia tahu ataupun nggak tahu, dia sadari ataupun dia nggak sadari, kebahagiaan. Belum lagi ada sholat antara maghrib dan isya. Nabi bilang man sholat sita rakaat bainal maghrib wal isya, yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya tanpa dalam 6 rakaat itu tidak dia selingi dengan omongan duniawi, itu 6 rakaat sama seperti ibadah 12 tahun. Artinya
Kalau 10 kali 6 rakaat berapa jam? Kita sholat 6 rakaat berapa jam? 10 jam? Enggak. 6 rakaat 5 menit. 5 menit. Bukan 10 menit. 5 menit 6 rakaat antara maghrib dan isya. Niatin habis maghrib dia sholat tuh antara maghrib dan isya 6 rakaat, jangan dijeda dengan amalan duniawi. Dia bisa niatkan ba'diyah, dia bisa niatkan qobliyah kalau belum qobliyah, dia bisa niatkan sholat apapun awabin atau nafil mutlak, pokoknya 6 rakaat. 6 rakaat seperti 12 tahun ibadah. Artinya kalau 10 hari dia dapat 120 tahun ibadah. Seandainya dia laksanakan 3 bulan 10 hari, 100 hari, maka seperti 1200 tahun. 1200 tahun. Masya Allah. Enak banget jadi umat Nabi Muhammad SAW. Momen-momen ini jangan sampai kita luput. Orang, guru kita bilang orang yang sudah menyia-nyiakan hidupnya dan dia ingin mengejar ketertinggalan, dia umurnya habis buat yang gak jelas. Saya pengen mengejar ketertinggalan saya, masih bisa dengan menjaga 4 waktu. Waktu antara subuh sampai terbit matahari, kemudian antara maghrib sampai isya, sebelum subuh walaupun 15 menit, sebelum tenggelam matahari untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. 4 waktu jaga, maka dia bisa mengejar ketertinggalan dia. Bayangin aja, dari subuh sampai terbit matahari duduk di musholanya seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Orang haji setahun sekali, kita bisa tiap hari dapetin pahala haji dan umrah. Duduk sejam setengah dapat pahala haji dan umrah. Sempurna. Sholat subuh berjamaah, enggak keluar dari ruangan, dia berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, pulang ke rumah, dapat pahala haji dan umrah sempurna. Antara maghrib dan isya 2 rakaat, dapat pahala ibadat seperti ibadat 12 tahun. Subhanallah. Belum lagi bangun malam, walaupun 15 menit sebelum subuh, luangkan waktu beberapa menit sebelum tenggelam matahari untuk berzikir. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan umur kita, makmurkan hidup kita. Ghazali bilang, kullu nafas min anfasik. Setiap tarikan nafasmu adalah berlian yang tak ternilai harganya. Berlian hilang bisa dicari lagi, tapi umur kita yang hilang semenit yang lalu siapa yang bisa kembalikan? Sejam yang lalu siapa yang bisa kembalikan? Nafas kita 2 detik yang lalu siapa yang bisa balikin? Gak ada yang bisa. Makanya itu setiap nafas lebih mahal daripada berlian. Ya Allah bertaufiq, mudah-mudahan ini nafas kita yang lebih mahal dari berlian. Jangan kita buang di comberan, jangan kita buang di kotoran, jangan berlian kita tukar dengan kotoran kambing. Ya. Berlian kita tukar dengan kotoran kambing. Kita habiskan berlian-berlian kita depan televisi, untuk nonton, untuk gosip, untuk mengupas, untuk yang tidak jelas. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin. Hadirin, dilanjutkan dengan tanya jawab.